Sebenarnya, Fox telah memiliki sejumlah film X-Men dalam kategori pengembangan selama beberapa tahun terakhir. Tetapi setelah akuisisi Disney terhadap Fox, proyek-proyek ini bisa jadi tidak akan terrealisasi. Sejak awal waralaba X-Men pada tahun 2000, telah ada 12 film X-Men, yang secara luas mencangkup asal-usul X-Men dari tahun 1960-an sampai tahun 2029. Banyaknya kisah menarik dan keanekaragaman karakter yang bervariasi membuat Fox percaya untuk membawakan X-Men ke dunia sinematiknya. Tetapi sekarang, Disney berencana untuk mereboot setiap karakter X-Men kecuali untuk Deadpool. Alam semesta sinematik X-Men yang modern dimulai dengan X-Men tahun 2000 yang memperkenalkan karakter-karakter kunci dari X-Men seperti Profesor X, Magneto, Wolverine, Jean Grey, Storm, dan Cyclops. Kemudian waralaba tumbuh dengan X2 dan X-Men The Last Stand, dan Fox akhirnya mulai mengeksplorasi ke arah lain. Wolverine mendapatkan trilogi sendiri, yang terdiri dari X-Men Origin Wolverine, The Wolverine, dan Logan. Kemudian ada trilogi prequel yang menunjuk kisah awal dari X-Men, seperti X-Men First Class, X-Men Days of Future Past, dan X-Men Apocalypse. Dan kesemuanya membuahkan hasil. Studio mencetak 2 hit besar dengan Deadpool 1 dan Deadpool 2 yang sangat sukses juga. Dengan merger antara Disney dan Fox selesai setelah 2 tahun perundingan, ini adalah awal dan era baru bagi Fox. Meskipun studio tersebut memiliki mimpi besar untuk dunia sinematik, tetapi deretan film yang sudah dipersiapkan terpaksa harus digagalkan. Akuisisi Fox senilai 71,3 miliar dari Disney, berarti House of Mouse itu memiliki pandangan untuk mengantarkan era baru bagi X-Men. Dengan seluruh franchise diperkirakan akan diboot ulang, sehingga X-Men dapat bergabung dengan Marvel Cinematic Universe dan bertemu para Avengers. Dan berikut adalah film X-Men, rencana dari Fox yang mungkin tidak akan pernah kita tonton. Di urutan pertama ada Gambit. Remy LeBeau alias Gambit pertama kali muncul di film X-Men Origin Wolverine tahun 2009 silam dan dimainkan oleh aktor bernama Taylor Kitsch, seorang pendatang baru di dunia X-Men, yang mana dalam versi komik sebenarnya karakter ini pertama kali muncul di Uncanny X-Men volume 1 episode 266 pada Agustus 1990 silam. Gambit adalah karakter yang gagah dengan kemampuan untuk mengubah energi potensial menjadi energi kinetik eksplosif. Kemampuannya untuk terhubung dengan audiens yang lebih muda membuat karakter ini terlihat menjanjikan dan layak untuk dibuat film solonya. Pemeran Gambit sebelumnya dengan cepat diganti dengan Channing Tatum, aktor yang diumumkan secara resmi di Comic-Con 2015 silam. Dan filmnya direncanakan tayang pada Juni 2019. Tetapi kenyataannya tidak pernah terdengar kabar film Gambit akan dibuat. Mungkin dengan masuknya X-Men ke dalam Marvel Studios, ke depan kita akan melihat Gambit versi MCU. Di urutan kedua, film yang mungkin tidak akan pernah kita lihat adalah Multiple Man. Multiple Man diperkenalkan dalam film franchise X-Men dengan judul The Last Stand. Dimainkan oleh Eric Dane, karakter ini mendapat beberapa adegan kunci untuk memamerkan kekuatannya. Ya, dia memiliki kemampuan untuk mengkloning dan memproduksi sebanyak mungkin versi dirinya sesuai dengan kebutuhan. Adegan Multiple Man mungkin sangat singkat, dan dia mungkin mutan kelas bawah, tetapi Fox melihat potensi dalam film Multiple Man. Sebuah film solo diumumkan pada bulan November 2017 dengan James Franco alias pemeran Harry Osborn di film Spider-Man arahan Sam Raimi, dan dia akan ditugaskan untuk menjadi tokoh utama si Multiple Man ini.
Franco juga diminta untuk memproduksi film bersama dengan perusahaan produksinya bernama Ramona Film. Dan baru-baru ini, pada September 2018, penulis atau sutradara Simon Kinberg masih optimis bahwa film ini akan membuahkan hasil. Tetapi karena tidak adanya kerjasama yang jelas, membuat film ini tidak dapat direalisasikan. Di urutan ketiga ada film crossover antara X-Men versus Fantastic Four. Kembali pada tahun 2010 silam, ada potensi bagi Fox untuk mengalahkan Marvel Studios dengan ide mereka untuk mengembangkan film crossover yang akan menjadi film yang bisa dinikmati fans dan penghasil uang yang sangat besar. Pada saat itu, Fox membayangkan pertempuran antara X-Men melawan Fantastic Four, yang juga membawa Daredevil dan Deadpool untuk di-reboot. Film crossover ini akan menjadi versi Fox dari Marvel Studios. Captain America Civil War jauh sebelum Perang Sivil terjadi, Fox akan menawarkan pandangan yang bahkan lebih gelap pada karakter daripada yang telah dibuat dalam film-film sebelumnya. Sebaliknya, Fox memilih untuk mengembangkan X-Men First Class. Niat Disney untuk meribut X-Men dan mencari tahu masa depan Fantastic Four di MCU. Belum lagi Civil War yang sekarang mencuri perhatian daripada film crossover X-Men dan Fantastic Four. Kesemuanya telah menutup kemungkinan crossover ini akan dibuat. Yang keempat, film solo Kitty Pryde. Kemampuan utama Kitty adalah membuat bagian-bagian dari dirinya atau seluruh tubuhnya menjadi tidak terwujud, memungkinkannya untuk melewati benda-benda dan sebaliknya. Dilaporkan pada Januari 2018 kemarin bahwa sutradara Deadpool, Tim Miller, sedang mengembangkan film solo Kitty Pryde. Tetapi ada beberapa keberatan dari fanbase tentang validitas film ini. Karena Kitty lebih merupakan pemain tim daripada pemain film solo. Dan tidak jelas seberapa jauh Tim Miller mengembangkan film ini. Sebelum mengajukan kepada Fox karena ia segera terlibat dan mengarahkan film Terminator Dark Fate. Karena tidak adanya kejelasan, maka film Kitty Pryde dibatalkan. Di urutan kelima, film yang mungkin tidak bisa kita lihat adalah X-23. Penampilan mengesankan dari Daphne Keane sebagai Laura alias X-23 pada 2017 membuat Logan menang atas kritik dan audiensi. Sebuah tiruan dari Wolverine dibentuk untuk menjadi penerus Wolverine di akhir filmnya. Mudah untuk melihat bagaimana Fox akan bersandar dalam mengembangkan film yang berpusat di sekitar kehidupan dan petualangannya sebagai bagian dari generasi para mutan berikutnya. Setelah dirilisnya film Logan, sutradara James Mangold mengumumkan dia dan Craig Kyle sedang mengembangkan film solo X-23. Tapi sang sutradara dan pemeran utama tidak serius mengerjakan X-23 dan malah terlibat dengan proyek-proyek lain seperti melanjutkan untuk mengarahkan film Ford vs Ferrari dan dia juga membintangi HBO His Dark Materials series. Dan mungkin dengan tidak adanya kejelasan serta persetujuan dari film X-23, maka film ini resmi dibatalkan. Di urutan ke-6 ada X-Flight dan Exiles. Kembali pada bulan Februari 2017, Simon Kinberg menyebutkan bahwa Fox ingin mengembangkan tim X-Men baru untuk film mereka sendiri. Dia menyebutkan secara spesifik tentang film X-Flight dan Exiles yang sedang dipertimbangkan. Nama itu mungkin sedikit berubah, tapi penggemar percaya Kinberg merujuk pada Alpha Flight, tim mutan Kanada yang bekerja untuk Departemen H, sebuah divisi dari Departemen Pertahanan Nasional yang berurusan dengan mutan. Tim penerbangan Alpha cukup jauh dari dunia komik X-Men, jadi sungguh mengejutkan mereka akan dibuat. Memasangkan mereka dengan sesama X-Men sebagai tim pengasingan dan sekelompok mutan yang melakukan perjalanan antara dimensi pada misi yang berbeda akan menawarkan platform untuk dua tim yang sebagian besar diketahui oleh mereka yang membaca komik saja. Tidak jelas seberapa jauh Kinberg mengembangkan proyek Alpha Flight atau Exiles. Tapi sangat tidak mungkin proyek ini akan dibuat pasca merger antara Disney dengan Fox. Di urutan ke-7 ada sequel dari The New Mutant.
Trailer pertama sudah dirilis beberapa tahun silam, tapi syuting ulang pada New Mutant dan jadwal rilis yang berubah-ubah cukup membuat penonton kecewa. Awalnya dijadwalkan untuk April 2018, kemudian ditahan hingga Februari 2019, dan akhirnya akan dirilis pada 3 April 2020 kemarin. Dan setelah adanya corona, jadwal pun belum ditetapkan kapan akan dirilisnya film The New Mutant ini. Sutradara sebenarnya ingin menjadikan New Mutant sebagai trilogi, tapi karena keterlambatan produksi yang serius, Disney kemungkinan tidak akan mempertimbangkan untuk sampai membuat trilogi, kecuali pendapatan dari film ini mengatakan sebaliknya. Di urutan ke-8 ada X-Men Origins Magneto. Mempertimbangkan betapa pentingnya Magneto bagi dunia X-Men dan seberapa penting kisah awalnya dalam memahami tema-tema franchise X-Men, mengembangkan kisahnya untuk film solo sangatlah masuk akal. Film asal-muasal Magneto dimaksudkan untuk menjadi salah satu dari banyaknya film origin untuk kunci X-Men. Meskipun cerita Wolverine saat ini adalah satu-satunya yang mendapatkan trilogi secara penuh, dan meskipun ada kisah asal-usul Magneto yang diluncurkan sejak tahun 2000-an, film-film X-Men malah memecah cerita dari Magneto dan menampilkannya dalam potongan-potongan melalui film-film X-Men yang lebih besar. Dalam First Class, kita melihat Magneto sebagai seorang anak muda yang dipaksa untuk memamerkan kekuatannya untuk Sebastian Shaw. Walaupun dengan aktor Ian McKellen dan Michael Fassbender yang sama kerennya dalam menghidupkan karakter Magneto, tetapi kemungkinan besar keduanya tidak tertarik lagi untuk kembali ke dunia X-Men karena berbagai alasan. Ditambah keputusan Disney untuk melakukan reboot secara penuh, menambah ketidakpastian film ini akan dibuat. Di urutan ke-9 ada Beast dan Omega Red. Selama produksi film Apocalypse, Byron Burton, asisten dari sutradara John Ottman, berniat membuat film solo Beast yang akan menampilkan monster biru itu sebagai tokoh utama. Ottman awalnya skeptis tetapi menawari Burton kesempatan untuk mengembangkan naskah. Burton setuju akan hal itu. Dia sudah menulis naskah awal dalam 2 minggu. Dengan keyakinan penuh, akhirnya ada pembicaraan serius untuk membuat film tentang Beast. Dengan $90 juta dianggarkan untuk film dan dilaporkan timeline diatur pada tahun 80-an. Film ini akan menampilkan Beast dan Logan bekerja sama untuk mengalahkan penjahat X-Men bernama Mr. Sinister, dan akhirnya memunculkan Omega Red di film sequelnya nanti. Tetapi dengan X-Men di bawah kekuasaan Disney dan Disney memilih reboot ulang, maka Ottman merasa kalau film ini tidak akan terrealisasi. Terakhir, di urutan ke-10 ada sequel Dark Phoenix. Dark Phoenix 2019 direncanakan menjadi film untuk membenahi X-Men 3 yang pada saat itu sangat melenceng dari cerita Dark Phoenix versi komik. Sampai film itu dinilai gagal karena reshoot berlebihan dan campur tangan dari Disney. Berakhirnya Dark Phoenix menunjukkan ada potensi bagi X-Men untuk mengejar kisah Jean. Kinberg telah menyatakan minatnya untuk melanjutkan franchise film X-Men ke arah baru setelah Apocalypse dan mengisyaratkan potensi sequel dari Dark Phoenix. Marger Disney lagi-lagi dengan cepat mengakhiri potensi sequel Dark Phoenix. Dengan sebelumnya produser Fox dan X-Men yang bernama Emma Watts menganggap film ini sebagai hadiah sempurna untuk Fox dan waralaba X-Men. Tapi dengan kondisi film Dark Phoenix yang terlihat hancur, kita merasa sepertinya Disney tidak akan tertarik untuk membuat sequelnya. Dan demikian adalah daftar 10 film X-Men buatan Fox yang batal tayang. Penyebab utamanya karena kembalinya karakter mutan ke studio Disney yang menaungi Marvel Studios. Kedepannya kita masih belum tahu bagaimana X-Men akan muncul di MCU. Yang jelas, dapat dipastikan saat ini Kevin Feige sedang menyusun rencana yang matang agar para fans dapat kembali menyukai X-Men yang baru dan melupakan X-Men yang lama walaupun universe dan karakternya memang epik. Marvel Indo undur diri, sekian dan terima kasih. Jangan lupa subscribe bagi yang belum, like video ini kalau menurut kalian video ini menarik, dan dislike aja kalau video ini tidak menarik.
Jangan lupa tulis komentar di bawah, boleh saran, pertanyaan, ataupun kritikan, dan sampai jumpa di episode berikutnya.